artinya setiap makhluk apabila telah diberikan ruh oleh Allah, dia pasti akan merasakan tercekik dengan kematian. Itu janji dari Allah. Makanya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang kemudian bernyawa pasti akan merasakan sakit, ya. Pasti akan merasakan mati. Sebagaimana pula mungkin pertanyaan kita, bagaimana dengan kedudukan para malaikat? Bukankah para malaikat itu akan merasakan mati juga, Ustaz? Iya, seluruh malaikat pun akan merasakan mati. Karena jelas Allah menyampaikan di dalam Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti semua malaikat pun juga akan merasakan mati sebagaimana manusia merasakan mati. Makanya nanti kita harus paham, ya. Yang kita harus pahami adalah berapa kali sih sangkakala nanti akan ditiup oleh malaikat Israfil. Maka ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah telah berikan, sehingga dalam kesempatan sore kali ini Allah kumpulkan kita dalam suatu majelis yang Allah cintai, yaitu adalah majelis ilmu. Semoga tidak ada yang membuat kita berkumpul pada majelis yang mulia ini kecuali adalah karena keikhlasan kita, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya barang siapa yang telah mengikhlaskan apa yang dia lakukan ketika mencari ilmu, maka tidak ada tempat untuknya kecuali adalah surga, bagi yang mengajar ataupun bagi yang belajar. Inilah pentingnya mengkondisikan hati untuk senantiasa ikhlas dalam setiap proses belajarnya kita. Karena apabila ilmu telah didapatkan dengan proses hati yang ikhlas, maka mizan kebaikan kita akan berat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita. Maka sebelum kita membahas sebentar tentang apa yang menjadi pembahasan kita di dalam kajian kitab At-Tadhkirah, penting saya sampaikan, mungkin ini menjadi muqaddimah untuk memperkuat dan mempertegas kenapa pentingnya kita membahas kitab ini di dalam kehidupan kita setiap bulannya. Maka sesungguhnya kita harus paham, sesungguhnya perjalanan panjang yang akan kita tempuh, yaitu dalam urusan barzah dan urusan akhirat kita, itu sangat tergantung bagaimana dengan perjalanan kita yang pendek di dunia. Barang siapa yang perjalanan pendeknya benar hidupnya, maka perjalanan panjangnya akan benar. Tetapi apabila rusak perjalanan pendeknya pada safar yang pendek di dunia, maka akan rusak dalam kehidupan kelak di akhiratnya. Inilah yang menjadikan kita memahami, perhatikanlah bagaimana sikap kita pada safar yang pendek, karena apapun sikap kita pada safar yang pendek sangat menentukan pada perjalanan kita pada safar yang panjang. Semoga kita termasuk orang yang diluruskan oleh Allah dalam safar yang pendek, diberikan kefahaman, dan kita mengetahui apa yang harus kita persiapkan, karena safar yang panjang tergantung pada bekal yang kita pilih pada safar yang pendek. Itulah yang menjadikan kita mengkaji tentang kitab At-Tadhkirah, supaya mempersiapkan ilmu yang mampu merangkai amal perbuatan menjadi bekal dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Maka kita buka halaman yang keberapa kemarin? Hah? Cepat juga ya. Iya, jawabnya dendam banget ya. 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 Kita bahas. Di dalam pembahasan kita, dalam kesempatan kita sebelumnya, kita telah membahas bahwasanya setiap orang pasti akan merasakan sakaratul maut. Hanya satu makhluk yang tidak merasakan sakaratul maut, mereka yang mati dalam keadaan mati syahid. Mereka lah yang tidak pernah merasakan sakaratul maut, sebagaimana Nabi mempertegas
dan memperkuat apa yang beliau sampaikan dalam riwayat Muslim, sesungguhnya kematian mereka kamasil qarsah, kematian orang yang mati syahid sebagaimana kematian ketika mereka digigit semut. Tetapi para nabi dan para rasul lainnya mereka merasakan sakaratul maut. Bahkan Rasulullah pun merasakan sakaratul maut, karena tidak ada orang yang dibebaskan dari sakaratul maut kecuali adalah mereka yang mati dalam keadaan berjuang membela kalimat Allah, tidak pernah merasakan perihnya sedikit pun dari proses sakaratul maut. Mungkin kemarin kita juga mempelajari kenapa para nabi dan para rasul diberitakan oleh nabi, diberitakan oleh hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat, bahwasanya seluruh para nabi dan seluruh para rasul mereka mendapatkan sakaratul maut. Karena sesungguhnya kalau kita berpikir secara logika, harusnya orang yang paling layak dibebaskan dari sakaratul maut adalah para nabi dan para rasul, karena mereka adalah orang yang beriman kepada Allah secara sempurna dan bertakwa secara maksimal. Tapi justru kita mendapati kabar-kabar yang telah kita bahas dalam kesempatan kita sebelumnya. Kita mendapati Nabi Musa, kita mendapati Nabi Isa, bagaimana mereka dikabarkan merasakan sakaratul maut yang berat. Bahkan sakaratul mautnya Nabi pun sakaratul maut yang berat, sampai beliau lemah di atas pangkuan ibunda Aisyah, meminta segayung air di atas tempat yang terbuat dari kulit, dan Nabi mengusapkan berkali-kali ke wajahnya sembari beliau mengatakan, Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya sakaratnya. Di situ kita mendapati faedah, kalaulah para nabi dan para rasul saja mereka diberikan oleh Allah dengan sakaratul maut, padahal mereka nabi dan rasul yang tingkat keimanan dan makomnya jauh lebih tinggi daripada kita, maka sesungguhnya sakaratul mautnya Nabi memberikan pelajaran besar dalam kehidupan kita. Apalagi kita. Makanya apa alasan untuk tidak bersiap-siap tentang satu kepastian yang akan datang, yaitu adalah tentang kematian yang akan dilewati dengan proses sakaratul maut. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan akhirnya kita merenung betul. Kita harus paham apa itu perkara-perkara yang bisa meringankan kita dalam proses sakaratul maut. Contohnya, orang-orang yang menjaga iman, tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, merupakan perkara-perkara yang masih bisa kita maksimalkan sebelum hari kebangkitan itu, sebelum hari pencabutan nyawa itu datang. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada yang kita inginkan kecuali diringankan bagaimana sakitnya kita, dan kita betul-betul ketakutan dan khawatir apabila kita dicampakkan oleh Allah dalam satu kondisi yang disebut dengan su'ul khatimah setelah merasakan sakaratul maut. Cukuplah orang itu disebut merugi, itu bukan ketika dia kehilangan dinar, bukan pula kehilangan dirham. Tapi cukuplah orang itu dibilang merugi ketika dia merasakan beratnya sakaratul maut, lalu ditutup beratnya sakaratul maut, ditutup dengan su'ul khatimah. Kenapa? Karena sesungguhnya sakit yang berat yang dia rasakan tidak berujung manis pada lapangnya urusan barzah dan pada bahagianya dia dalam urusan mahsyar. Tetapi kalau ada orang yang merasakan sakaratul maut lalu mendapatkan su'ul khatimah, maka sempit barzahnya, sempit pula kehidupan akhiratnya. Makanya Masya Allah, hati-hatilah terhadap rasa sakit yang mana pasti kita rasakan, dan itu menjadi tambah berat ketika seseorang mendapatkan su'ul khatimah. Sebelum kita melanjutkan tentang proses apa yang dibahas oleh Imam Al-Qurtubi, saya mencoba menyampaikan kepada umat. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi, yaitu ada bapak dan ibu yang datang ke rumah. Ada bapak ibu yang datang ke rumah menceritakan kepada anak beberapa waktu yang sudah agak lama. Ketika mereka menyampaikan, Ustaz, kakek kami dalam keadaan nazak berhari-hari tidak meninggal-meninggal. Saya kaget kan ketika beliau menyebutkan kata nazak, karena saya tahu nazak itu bukan perkara yang ringan, tetapi nazak merupakan proses pencabutan ruh dari jasad, itu nazak. Maka sebelum beliau melanjutkan ceritanya, saya bicara sama beliau, Bapak tahu nggak nazak itu apa? Tahu Ustaz, nazak itu proses dicabutnya ruh dari jasad. Kemudian saya ngomong, tanda-tandanya apa, indikatornya? Indikatornya kan sudah Ustaz sering sampaikan, di YouTube juga ada.
yaitu melihat mata ke atas, tidak sadar, kemudian seakan-akan matanya melihat tempat yang jauh, indikatornya juga dia tidak merespon apa yang kita sampaikan, tidak mengenali kembali anggota keluarganya. Oh iya, betul itu. Dan semua itu telah didapatkan oleh kakek saya ketika proses ini. Saya kaget. Sudah berapa hari Bapak kayak gitu? Sudah beberapa hari tidak meninggal-meninggal. Saya kemudian berpikir sederhana, Masya Allah ya, sakitnya kayak apa? Padahal kemudian proses sakratul maut 1-2 jam saja kita sudah terasa berat, membayangkan aja ngilu. Membayangkan ngilu. Ini sampai beberapa hari tidak meninggal-meninggal dalam kondisi matanya merawang ke atas, minum sudah tidak bisa, makan sudah tidak bisa, tapi juga tidak lekas meninggal. Maka kemudian akhirnya saya coba untuk melihat apa sebabnya. Lalu di antara pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak tadi, Pak, kakeknya kira-kira suka dengan barang-barang syirik atau enggak? Mistik, mungkin barang-barang yang diagungkan, kemudian benda-benda yang dia sakralkan, dan ternyata jawabannya persis dengan apa yang saya duga. Ternyata betul, dia memiliki barang-barang mistik, barang-barang yang dia sakralkan, dia sanjung-sanjung barang itu. Dan dia memiliki tempat di dalam rumahnya yang memang tidak semua anggota anak-anaknya boleh untuk menjamah tempat itu. Dan ternyata memang betul. Nah, ketika saya tahu, akhirnya saya ngomong, sudah Pak, coba nanti disampaikan ke salah satu ustadz nih, saya kasih nomornya, coba bagaimana baiknya kalau sudah Bapak ngobrol dengan beliau. Dan ternyata ketika kemudian sudah ngobrol, akhirnya saya berikan nomor teleponnya dan qadarallahu ma yasha. Sampai kemudian akhirnya selang 1 hari 2 hari saya mendengar dari beliau, bapaknya itu yang menjadi anaknya kakek tersebut meninggal dunia. Tapi akhirnya saya berkesempatan untuk ketemu, dan ketika saya berkesempatan untuk ketemu dengan dia ustadznya, ustadz cerita, gimana ustadz kemarin? Masya Allah ustadz, banyak barang-barang syiriknya, mistik-mistiknya. Ya kita hancurkan sehancur-hancurnya, baru setelah itu kemudian kita mendapati dia meninggal dunia. Walaupun tidak ada satu patah kata pun yang mau diucapkan oleh lisannya ketika meninggal dunia. Di situ kita ngambil pelajaran apa Ibu? Ibu, saya dan Ibu beriman, Rasulullah beriman. Itu saja sakratul mautnya berat. Tapi kemudian kita bisa membayangkan bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan itu tidak main-main. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika Nabi SAW pernah melihat ada seorang sahabat yang memakai kalung atau gelang, di mana itu merupakan dari perbuatan sihir. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat itu, inzaha, kamu cabut, kamu lempar, kamu buang itu. Fa'in mutta ala dzalika, kalau kamu sampai mati membawa itu, maaflah tak abadan, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Makanya sahabat tadi dilepas, dibuang langsung. Disitulah kita mendapati syirik itu penyumbang terbesar jatuhnya seseorang kepada su'ul khatimah. Kalau kemudian kita terkadang ngomong, Ustadz, kok ada itu tetangga saya kafir tapi tidak su'ul khotimahnya kayak berat kayak gitu, padahal dia kafir nih, misalkan dia agamanya Nasoro, tapi matinya kok gampang gitu. Bahkan anggota keluarganya merasakan mudahnya anggota keluarga itu meninggal dunia. Nah kan jawabannya sudah dikasih sama Imam Qurtubi. Kalau ada orang kafir yang jelas-jelas kafir, tapi kok kemudian sampai kok dia matinya kelihatannya gampang, itu karena pada dasarnya Allah menggampangkan ia ketika mati supaya melipat gandakan azabnya dan siksanya kelak pada waktu hari kiamat. Makanya ibu-ibu kan sering kan baca iklan itu di Kompas atau di media-media kan di belakang itu, telah berpulang ke rumah bapak dengan tenang, kan tidak ada kan dengan berantakan, tidak ada. Itu karena kalau ada yang meninggal dalam kondisi yang semacam itu, karena sesungguhnya Allah meringankan. Ketika Allah meringankan, karena pada dasarnya Allah melipat gandakan kelak pada waktu di akhir. Ya. Jadi kalau ada kita ngeliat ada orang kafir kok meninggalnya malah gampang, ada orang kayak Nabi malah sulit, jangan kemudian kita merubah kebenaran, salah. Karena apa? Sesungguhnya orang yang diringankan matinya ketika dia kafir, jelas-jelas kafir kepada Allah, maka sesungguhnya tidaklah diringankan matinya kecuali karena Allah ingin melipat gandakan kelak pada waktu adabnya di akhirat.
Dan kalau Allah sudah melipat gandakan, tidak ada seksa yang paling sulit, tidak ada seksa yang paling berat, kecuali seksa itu ditahan di dunia tetapi ditimpakan di akhirat. Makanya Masya Allah, kita berlindung diri dari semua dosa yang kemudian akhirnya mengundang makarnya Allah dan mengundang siksanya Allah, lalu kemudian diberikan kepada kita nanti di akhirat, kita berlindung diri dari itu. Makanya kita meminta kepada Allah supaya kita selalu diringankan dalam setiap kesalahan kita untuk kembali kepadanya. Disitulah kita paham bagaimana kesyirikan itu menjadi salah satu penyebab kontribusi sulitnya orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya tidak boleh main, tidak boleh main-main. Aduh, capean saya ini. Jadi tidak boleh kemudian main-main. Bahwasanya masalah kesyirikan itu merupakan satu perkara yang tidak ada harga tawarnya. Putih-putih, hitam-hitam, tidak boleh abu-abu. Kalau masalah fikih masih ada abu-abu, kunut atau tidak kunut. Saya tidak kunut sih, tapi kalau saya di belakang imam yang kunut, saya akan kunut. Karena kunut menghormati pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Malik rahimahumullah. Tapi kalau saya jadi imam, saya tidak kunut. Itu masalah fikih. Di situ ada bahasa akhlak, di situ ada bahasa kemakrufan. Kalau masalahnya adalah fikih, ketika terjadi perbedaan yang ada di antara para ulama. Tapi kalau masalah akidah, itu harganya tetap tidak ada harga tawar dan tidak ada perbedaan di antara para ulama. Gimana hukumnya datang ke dukun ya? Para ulama berbeda pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah mendatangi dukun ya. Pendapat itu jelas. Maka disitulah yang menjadikan kita lalu berpikir bagaimana syirik itu merupakan perkara yang mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Dan kita yang harus pahami adalah orang yang syirik itu saya akan menjelaskan dulu sebentar. Orang yang syirik itu banyak yang tidak merasa kalau mereka itu syirik. Karena sesungguhnya kaum musyrikun yang hidup pada zaman Nabi sadar kalau mereka syirik? Ya tidak sadar. Wong mereka sering mengatakan mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah mengabadikan perkataan orang-orang musyrikun. Ketika orang musyrikun itu dikatakan oleh Nabi, kalian ini berbuat syirik sama Allah. Lah orang-orang musyrikun itu protes. Kok kami dikatakan syirik toh? Mana butuhum, sesungguhnya kami itu tidak menyembah patung. Tapi sesungguhnya kami itu menyembah kepada patung itu, bukan menyembah, tetapi mendekatkan kami kepada Allah. Berarti orang-orang musyrik pada zaman Nabi itu sadar nggak kalau dia melakukan kesyirikan? Tidak sadar. Makanya yang kita khawatirkan kalau kita tidak paham syirik, bisa jadi mungkin ada kesyirikan yang kita lakukan tanpa kita sadari dan menjadikan iman kita menjadi rusak dan menyumbang kematian su'ul khatimah dalam kehidupan akhir kelak kita nanti. Makanya Allah sampai kemudian berkata di dalam surat Yusuf 106, wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Sampai Nabi mengatakan tidaklah kebanyakan manusia ketika mereka beriman, kecuali ketika mereka beriman mereka mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Coba, artinya banyak orang yang mereka itu merasa beriman tapi tidak sadar kalau iman mereka telah tercampur dengan kesyirikan. Saking kentalnya antara kesyirikan dengan keimanan, kadang-kadang batasannya tipis. Nah, tapi gimana ya, kita harus paham, kita harus ngerti supaya tidak boleh main-main dalam perkara yang bersifat kesyirikan, karena penyumbang kematian paling parah dan paling pedih itu adalah kesyirikan yang menyebabkan terhapus segala amal ibadah kita. Makanya kita harus paham, tidak semua orang yang melakukan kesyirikan sadar posisi syiriknya. Tapi banyak orang yang melakukan kesyirikan itu merasa, kami beribadah kok dikatakan syirik. Nah itu. Itulah yang menjadikan akhirnya apa? Hidayah itu mahal dan kewajiban kita menyampaikan kepada mereka yang belum tersapa dengan hidayah. Nah, sekarang di sini di dalam kaitannya di sini ada tingkatan-tingkatan sakaratul maut, ya. Bahwasanya tingkatan sakaratul maut
Disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya semua makhluk itu pasti akan meneguk dengan kematian dan merasakan cekikan kematian. Maka sesungguhnya dikatakan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 185, ya. Di dalam Ali Imran 185 Allah menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Artinya setiap makhluk apabila telah diberikan ruh oleh Allah, dia pasti akan merasakan tercekik dengan kematian. Itu janji dari Allah. Makanya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang kemudian bernyawa pasti akan merasakan sakit, ya. Pasti akan merasakan mati. Sebagaimana pula mungkin pertanyaan kita, bagaimana dengan kedudukan para malaikat? Bukankah para malaikat itu akan merasakan mati juga, Ustaz? Iya, seluruh malaikat pun akan merasakan mati, karena jelas Allah menyampaikan di dalam Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti semua malaikat pun juga akan merasakan mati sebagaimana manusia merasakan mati. Makanya nanti kita harus paham, ya. Yang kita harus pahami adalah berapa kali sih sangkakala nanti akan ditiup oleh malaikat Israfil. Maka ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Yang mengatakan 2 kali yaitu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma bainan nafkhataini arbaun, di antara 2 tiupan sangkakala itu ada jarak 40. Tapi 40-nya tidak pernah dijelaskan apakah 40 tahun, 40 bulan atau 40 hari. Tidak pernah tidak pernah Abu Hurairah mengkhususkan keterangan waktunya. Beliau hanya menyebutkan dalam bentuk globalnya, yaitu 40. Disitulah kita mengetahui bahwasanya tiup sangkakala yang pertama seluruh manusia akan meninggal dunia. Yang tersisa, kalau dalam beberapa riwayat kita mendapati yang tersisa itu 3 malaikat. Dalam riwayat yang disampaikan dalam riwayat At-Tabari. Apa itu kemudian yang pertama? Yaitu siapa itu yang pertama? Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikatu Jibril. Yang kedua yaitu adalah malaikat Israfil. Yang ketiga adalah malaikat maut, ya. Itu kemudian yang akan tersisa. Seluruh malaikat yang lainnya gimana? Ya udah dikatakan yang tersisa itu yang lain mati. Namanya yang tersisa kok. Berarti yang lainnya meninggal dunia? Iya, meninggal dunia. Semuanya. Karena kemudian Allah menyampaikan wa kullu man 'alaiha fan. Kita buka dulu ayatnya. Dibuka ayatnya sudah? Iya, belum ayatnya. Iya. Surat Ar-Rahman. Ayat 26. Sudah? Dibaca Ibu. Semua yang ada di dunia itu akan binasa. Teruskan ayat setelahnya. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Ya. Maka di situ ini menjadi sebuah dalil bahwasanya malaikat-malaikat pun walaupun mereka memiliki kedudukan yang tinggi dan posisi yang tinggi dan makom yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya malaikat pun akan merasakan mati. Kenapa? Karena kita disampaikan oleh Allah, diberikan ilmu. Surat Ali Imran 185, kullu man 'alaiha fan. Nah, kita harus belajar. Kullu man 'alaiha itu artinya disebutkan dalam bentuk kullu man. Di sini Allah kemudian menyampaikan kullu itu apa? Setiap. Man ini bentuknya nakirah. Apa ini nakirah? Umum. Berarti kemudian
ayat ini tidak berlaku kepada orang yang beriman ataupun berlaku kepada manusia. Tapi ayat ini berlaku apa? Kalau ada kata nakiroh, tahu nggak nakiroh? Aduh, tambah pusing saya. Nakiroh itu, nakiroh itu yang bersifat umum. Kalau bahasa Inggrisnya itu yang tidak pakai the. Kalau pakai the itu namanya apa? Tidak tahu juga kan? Iya, Masya Allah ya. Makanya kalau kemudian most atau the most itu kan beda. Itu kalau dalam bahasa Arab, Anda tidak tahu bahasa Inggris lah. Kalau bahasa Arab namanya nakirah dengan ma'rifah. Kalau nakirah itu apa? Umum. Umum dia. Berarti umum itu apa? Mencakup semuanya. Bahkan mencakup apa? Mencakup pertama, al-hayawanat. Yaitu hewan-hewan pasti mati. Iya. Kalau ibu bertanya, Ustadz, hewan itu apakah nanti dibangkitkan oleh Allah ataukah tidak? Maka para ulama berbeda pendapat. Tetapi termasuk di antara ilmu yang tidak perlu kita kaji terlalu mendalam. Ya. Kenapa? Pentingnya tidak terlalu menambah iman, bodohnya tidak membahayakan iman. Itu kalau dalam bahasa Imam Qurtubi apa? Ilmuhu la yanfa, wajaluhu la yadur. Tidak usah dipikir ibu punya kucing, nangis di ketika mati. Ya Allah pertemukanlah aku, ya Allah. Tidak usah gitu. Kalau sudah berada di surga, ya mau minta kucing, gajah aja bisa, apalagi kucing. Karena saya pernah ditanya di Pamulang itu, saya punya kucing mati Ustadz, bisa nggak ketemu? Ya Allah ibu mikirin suaminya kek, mikirin anaknya, mikirin kucing ya Allah. Yang lebih baik mikirin apa? Orang-orang yang jelas. Tapi yang namanya di surga itu apapun pasti akan kembali. Kok apapun? Ya pasti dapat. Yang kedua apa? Al-insan. Kemudian apa? Al-jan. Kemudian apa? Al-malaika. Mereka semuanya mati. Iya, semuanya mati. Bahkan jin-jin mati. Jin-jin matilah. Tidak ada yang tersisa semuanya. Jadi tiupan sangkakala ketika menegaskan ayat ini, itu tiupan sangkakala itu tiupan yang mencakup semuanya. Bukan hanya mencakup kata manusia, tetapi mencakup kepada jin. Jadi ketakutan nanti ketika misalkan kita membaca ini, kesal nanti kita baca dalam tafsir itu. Ketika baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada yang nanya ke ana, Ustadz ini kan kalau manusia takut, ya kalau jin kan biasa terbang kemana-mana. Jadi nanti rusak diambil ngeliatin gitu. Itu pikiran kita selaku manusia. Tapi kalau Allah sudah mengatakan idza zulzilatil, semuanya rusak. Bahkan kerajaan iblis pun akan rusak. Di mana kerajaan iblis itu? Wa kana arsyuhu alal ma. Sesungguhnya kerajaan iblis itu di mana? Di atas air. Itu kerajaannya iblis. Rusak, Ustaz, rusak semuanya. Rusak semuanya, Ibu. Maka itu yang kemudian akhirnya apa? Di sini kita mendapati kullu man 'alaiha fan, rusak semuanya. Wa yabqa, di sini Allah menegaskan wa yabqa. Wa yabqa apa itu? Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanya satu, yaitu wajahnya Allah. Bahkan semua malaikat nanti kemudian akan meninggal dunia. Meninggal, iya. Dan kita kan pelajari kan, dalam pelajaran kita kemarin apa? Siapa malaikat yang disisakan oleh Allah? Kenapa? Wasaika illa man Allah. Ada kata illa man Allah. Kita buka dulu Qur'annya. Surat An-Naml dibuka 87 atau Az-Zumar aja 68. Surat ke-39. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Nah, bentar. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu belum? Udah. Apa sih?
Tidak apa-apa, insyaallah. Tadi apa? Dibaca ayatnya. Fasaika ayatnya. Fasaika. Bentar. Wa nufikha fisuri. Ya. Wa nufikha ini kemudian tadi di ayat ini diterjemahkan dalam riwayat Abu Hurairah, ma baina nufkhata ini arbaun. Di antara dua tiupan itu ada jeda waktu 40. Ya. Ma baina disebutkan wa nufikha fisuri. Ketika sudah ditiupkan sangkakala, kemudian apa? Fasaika mang fis samawati wal ard. Dibaca Ibu ayatnya. Wa nufikha fis-suri fasaika man fis samawati wa man fil ard. Ya, lihat. Man disebutkan man lagi kan? Man fis samawati wal ard. Berarti umum atau tidak umum? Umum. Sama dengan apa? Man di sini. Berarti mencakup apa? Hewan, manusia, jin, malaikat. Mati semuanya, tidak ada yang tersisa. Ada yang nyempel satu, Ustaz. Tidak ada yang nyempel satu. Ya, ada yang kemudian mengendap-endap. Lagian kalau dia hidup sendirian, tidak kelewatan, malah kasihan, tidak ada temannya. Makanya fasaika disebutkan apa? Fasaika, apa artinya fasaika di situ? Fasaika disebutnya apa? Disebutkannya apa? Fasaika. Coba kita belajar. Matilah semua. Ya. Matilah semua, tapi disebut dengan kata saiko, itu kayak pingsan. Kenapa? Karena matinya akan menjadi hidup kembali. Matinya mereka disebut dengan fasaiko. Kenapa nggak disebut dengan al-maut di sini, Ustadz? Karena pada dasarnya setelah dimatikan, mereka sebentar lagi dihidupkan. Dari mananya? Dari ajbud da'bi. Tahu ajbud da'bi? Ajbud da'bi itu tulang ekor kita ini loh di sini. Ini tulang ekor tidak bisa kemudian dihancurkan oleh apapun, itu tidak bisa. Jadi lama kita meninggal sampai tulang belulang kita sudah hancur, kulit kita sudah hancur-hancuran, rambut kita sudah entah kemana. Kemudian yang tidak bisa dihancurkan itu apa? Tulang ekor. Nah disinilah nanti Allah turunkan hujan. Hujan itu kemudian bersentuhan dengan tulang ekor, lalu jadilah manusia itu hidup kembali. Paham? Tapi sebelum kemudian dihidupkan kembali ini, pada yang pertama fasaika fisuri, fasaika mang fis samawati wal ardi illa, ada kata-kata illa man sya Allah. Illa man sya Allah disebut dengan ma atau man? Man. Apa bedanya man sama ma? Apa bedanya man sama ma? Apa bedanya? Tuh kan? Mandi beneran saya kayak gini nih. Man atau ma? Ya, apa bedanya man sama ma, Ibu? Hah? Man orang? Ma, benda. Kalau misalkan saya tanya ma hada, itu artinya apa? Apa ini? Itu nanyanya benda atau orang? Kalau saya man hada. Nah, di sini Allah menyebutkan man atau ma? Man, berarti kemudian bernyawa atau tidak bernyawa? Bernyawa, sebenarnya bukan orang, tapi bernyawa dan yang berakal. Maka kemudian para ulama, lah di sinilah Imam At-Tabari mengatakan, siapa yang tersisa? Karena Allah mengatakan illa man sya Allah. Lah beliau menyebutkan dalam tafsirnya itu 3, Jibrilun, kemudian Israfil, kemudian maut. Malaikat maut. Siapa yang pertama kali dicabut itu? Yang pertama kali dicabut adalah malaikat. Yo, mana dulu? Sebutin aja salah satu dari 3. Masih nyantel nanti satu. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Kalau nggak dijawab saya pulang beneran ini. Yang mana? Hah? Malaikat maut dicabut. Terus yang nyabut Israfil siapa? Hah? Yang dicabut pertama kali Israfil dulu. Baru setelah itu yang tersisa 2. Malaikat maut, yang kedua malaikat Israfil.
Malaikat Jibril. Kemudian malaikat maut kemudian disuruh nyawanya sendiri dicabut, kemudian yang tersisa satu malaikat Jibril. Malaikat Jibril inilah yang diberikan penghormatan, Allah sendiri yang mencabut nyawanya malaikat Jibril. Paham? Paham nggak? Paham nggak? Paham Ibu? Disitulah akhirnya kita mengetahui proses ini yang kita pahami yang pertama, bahwasanya seluruh manusia nanti pasti, seluruh makhluk hidup itu pasti merasakan mati. Tidak ada yang tersisa dari manusia kecuali pasti merasakan mati. Ya. Maka kemudian disinilah yang kemudian disampaikan oleh Allah, sesungguhnya setiap manusia, setiap makhluk pasti akan merasakan mati. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang telah dihidupkan oleh Allah kecuali pasti akan merasakan kematian. Pada saat itulah kemudian seluruh alam semesta ini hancur sehancur-hancurnya dan Allah biarkan dulu. Ya, jarak berbedanya hanyalah 40 dan 40 tidak pernah dijelaskan secara detail di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Maksudnya 40 itu 40 apa? Sampai kemudian Allah bangkitkan pertama kali siapa? Malaikat Israfil. Kenapa? Bertugas untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Ya. Maka disinilah kita mengetahui bahwasanya itu termasuk di antara tingkatan, yaitu adalah tingkatan yang kedua setelah kemudian kita merasakan sakaratul maut yang kita rasakan ketika dicabutnya ruh. Jadi tingkatan yang sakaratul maut itu sakaratul maut yang pertama, yaitu sakaratul maut ketika kita meninggal, dan tingkatan sakaratul maut yang besar yaitu adalah ketika alam semesta dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tersisa itu hanyalah para malaikat yang ditentukan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Dan itu adalah 3 sebagaimana riwayat yang disampaikan dalam riwayat Imam At-Tabari. Sekarang setelah kita mengetahui tentang tingkatan-tingkatan itu, maka kemudian kita membuka pada halaman ke-58. Maka sesungguhnya kematian disampaikan oleh beliau di sini. Kematian itu merupakan perkara yang menjadi bencana besar. Nah, sekarang kenapa sampai Imam Qurtubi menyampaikan maut itu bencana besar? Kita sampaikan di sini. Ini sudah ya? Perhatikan di sini. Maka Imam Al-Qurtubi lalu menjelaskan bahwasanya proses yang kemudian beliau ingin sampaikan pada halaman yang ke-59, 58, beliau menyampaikan bahwasanya maut itu adalah musibah besar. Sebenarnya, kenapa kok dinamakan musibah? Maka sebelum kita membahas itu, kita harus paham. Seorang mukmin itu menyikapi al-maut. Seorang mukmin itu menyikapi kematian itu gimana? Ada 2. Ada di situ ada mahab, ada kemudian di situ ada ridho, di situ kemudian ada musibah. Nih. Orang mukmin itu menyikapi kematian itu ada 2 sikap, di mana 2 sikap ini diperlukan. Salah satu sikap mengalahkan sikap yang lainnya, maka sesungguhnya tidak benar. Contohnya kita hanya punya sikap ridho terhadap apa yang menjadi kematian, maka kemudian tidak benar. Kita hanya menganggap musibah tok, tapi kita tidak ridho, tidak benar. Kenapa kita kemudian harus menyikapi itu? Kematian itu harus disikapi antara sikap ridho dan sikap menganggap itu musibah. Makanya orang yang mukmin ketika menganggap kematian itu apa? Antara seneng dan kemudian takut. Kenapa kita kemudian harus ridho, di mana itu konotasinya adalah senang? Karena kalau kita ibu tidak ada kematian, Masya Allah, hidup kita ini akan betul-betul susah merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena sesungguhnya dunia bukan tempat kita untuk bahagia.
Orang yang sedih uji kalau tidak ada kematian, tidak akan selesai-selesai ujiannya. Ya, coba kalau bandingkan misalkan ada seseorang dalam keluarga, misalkan mengalami ujian dalam keluarga, tidak ada mati, Masya Allah, sepanjang hidup, kekal selama-lamanya, dia kayak gitu. Makanya kemudian akhirnya apa? Berat, iya. Makanya orang mukmin, kenapa dia senang dengan adanya kematian? Karena dengan kematian itu memutuskan beban hidupnya untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah ketika dia taat. Dan kematian itu kenapa kita senang? Karena kita tidak akan ketemu Allah. Dan kita tidak ketemu Rasul kalau kita tidak mati. Di sini pentingnya. Tapi di sisi yang lainnya kita menganggapnya musibah. Kenapa? Karena sesungguhnya dengan kematian musibah itu menimbulkan takut. Kenapa kita takut? Karena sesungguhnya dengan kematian ini terputus segala amal ibadah kita. Padahal kita tidak tahu amal kita sudah cukup atau belum. Amal kita cacat atau enggak. Taubat kita nasuha atau belum. Istighfar kita diterima oleh Allah atau enggak. Makanya kemudian apa? Itu kita menganggapnya bagian musibah. Kenapa? Mati itu memutuskan semua amal soleh kita. Makanya orang mukmin itu ketika menyikapi mati, itu antara senang dengan takut. Masya Allah itu. Kalau kita takut sama kematian, Ibu, Allah lebih benci. Kenapa? Karena Allah tidak suka sama orang yang tidak ingin ketemu Allah. Allah tidak suka. Padahal kita ngerti cara kita ketemu Allah itu bagaimana. Cara kita ketemu Allah yaitu adalah dengan kematian. Makanya sampai diterangkan barang siapa yang dia benci ketemu Allah, Allah lebih benci untuk ketemu dia. Dan barang siapa orang yang cinta ketemu Allah, maka Allah pun akan lebih senang untuk ketemu dia. Artinya apa? Menyikapi kematian itu loh, menjadi sebab kita untuk ketemu Allah. Dan apakah kita benci ketemu Allah atau enggak. Jadi orang mukmin itu dua. Susah dong Ustadz menempatkan dua ini dalam satu hati kita. Susah. Di satu sisi kita pengennya ketemu dengan anggota keluarga kita yang sudah mendahului kita. Iya atau enggak? Ibu punya ibu yang sudah meninggal dunia. Apa kita enggak pengen ketemu di surganya Allah, di pinggir-pinggir sungai yang begitu indahnya, ketemu dengan kakek kita, nenek kita yang betul-betul kita mendapatkan kesolehan dari mereka juga. Kalau kita tidak senang mati, Ibu, lah kapan kita akan ketemu sama amal soleh kita? Tapi di situ sisi ketika kita senang mati supaya kita kumpul lagi dengan anggota keluarga kita pada reuni akbar, reuni besar, yaitu reuni di surga. Dan kita bisa ketemu Allah dan Rasulnya dan bertemu sholat kita, pahalanya kayak apa, ketemu sedekah kita selama ini kayak apa. Semuanya itu disikapi dengan rasa senang. Tapi kadang-kadang kita takut. Kenapa takutnya? Karena kita tidak tahu amal kita cukup atau enggak, amal kita cacat atau enggak selama ini, taubat kita nasuha atau tidak, istighfar kita diterima oleh Allah ataukah tidak. Dan itu yang menjadikan kita menganggap kematian terkadang menjadi sebab musibah. Ya. Paham? Jadi disitulah kita akhirnya mendapati apa? Mati, maut itu merupakan bencana besar. Maka sebelum kita membahas tentang ini juga kita harus paham. Di antara musibah yang paling gede dalam kehidupan ketika bicara kematian itu kematian siapa? Musibah yang paling gede yang bicara tentang kematian itu kematiannya siapa? Kematian Rasul. Makanya sampai Nabi menjelaskan kalau kita sedang mendapatkan musibah, maka ingat-ingatlah kata Nabi dengan musibah yang menimpaku. Apa musibah itu? Kematian. Kenapa? Semenjak kematian Rasulullah terputus berita dari langit dan wahyu dari langit. Makanya musibahnya gede setelah meninggalnya Rasulullah, meninggalnya besar. Makanya Ummu Aiman radhiyallahu anha beberapa waktu setelah meninggalnya Rasulullah itu nangis saja beliau. Ketika nangis terus kemudian akhirnya ditanya sama Abu Bakar dan Umar, kenapa engkau nangis kepada Rasulullah kah? Iya, karena setelah kematian Nabi terputuslah segala berita yang datang dari langit setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah kita paham bagaimana kemudian kematian merupakan perkara antara musibah dengan sebab kebaikan. Jadi sebab kebaikan itu kematian. Kalau kita tidak mati ya nggak akan ketemu lagi, Ibu. Dengan amal soleh kita dan dengan kematian, orang yang lapang akan tidak jadi sombong ketika dia ingat mati, dan orang yang sedang ujian maka dia merasa bisa menghibur dirinya. Halah, sabarnya juga sebentar, nanti kalau sudah mati ataupun dia mati selesai.
akan apa? Ridho terhadap apa yang dia terima. Makanya Masya Allah disebutnya musibah. Kenapa kematian kok disebut musibah, Ustadz? Kematian itu disebutnya musibah karena sesungguhnya kematian itu mengingatkan kita bahwasanya banyak amal kita yang akan terhenti setelah kita meninggal dunia. Ya, makanya Masya Allah disitulah kita memahami tentang masalah kematian ini. Nah, beliau ini menyebutkan tentang satu riwayat, tentang riwayat kematian, tetapi saya tidak mendapati bagaimana dalilnya, apakah sahih ataukah tidak. Di sini diceritakan tentang Harun ar-Rasyid, bagaimana kemudian beliau ketika dalam keadaan sakitnya yang luar biasa. Ya, maka kemudian disitulah kemudian Harun ar-Rasyid merupakan salah satu khalifah ketika sakit keras, maka dia meminta untuk didatangkan dokter dari Persia. Maka dokter itu meminta supaya diperlihatkan kepadanya air seninya ar-Rasyid serta air seni beberapa yang lainnya, baik yang sakit ataupun sehat. Maka dia meneliti air seni yang berada di dalam botol yang disediakan. Maka dia meneliti air seninya, yaitu ar-Rasyid. Dia menyeru kepada pemilik air seni ini supaya menulis wasiat. Kekuatannya telah memudar, bangunan fisiknya telah runtuh. Jadi dokternya dari Persia itu sebelum didatangkan kepada Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, maka dia minta, tolong antarkan saya itu air seninya ar-Rasyid, Harun ar-Rasyid. Maka ketika didatangkan kepada sang dokter kemudian berkata kepada yang memiliki air seni ini, cepat-cepatlah untuk menuliskan wasiat. Ketika dokter itu hendak meneliti air seni, tiba-tiba terdengar surat iqamat, maka dia pun pergi. Ternyata di sana ar-Rasyid telah putus asa dengan kondisinya dan dia bersenandung, yaitu di dalam syairnya. Sungguh tabib dengan ketabibannya dan obatnya juga ternyata tidak mampu menahan ajal manusia bila ia telah tiba. Sebenarnya perkataan ini Ibu juga memberikan pelajaran besar sama kita. Apa Ibu? Wa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang tidak mampu dimajukan dan tidak mampu dimundurkan. Kenapa pentingnya kita harus paham ini dengan benar, Ustaz? Iya. Kalau tiba-tiba ada sesuatu yang berkaitan tentang kematian orang yang kita cintai, jangan nyalahin apa-apa kecuali kita sudah yakin itulah bagian dari ketetapan ajalnya. Ya, karena saya pernah merasa digoda sama setan itu kayak gitu, Ibu. Jadi ketika Ibu meninggal dunia, kadang saya berpikir, coba kalau saya begini, coba kalau saya bawa Ibu ke sini. Dan ternyata kita sering tidak menyadari itu merupakan bisikan dari syaitan. Kadang-kadang saking cintanya kita kepada seseorang, kita berhasrat, berandai-andai, mampu memanjangkan umurnya, dan kita lupa betul bahwasanya ajal itu telah ditentukan oleh Allah. Kadang-kadang kita bawa ke dokter, ternyata dibawa ke dokter tersebut meninggal. Dan ketika kita mendengarkan cerita dari teman kita setelah beberapa bulan, kita mendengar teman kita punya sama seorang ibu yang ternyata sakitnya sama dengan ibu kita, tapi datang ke dokter yang lainnya sembuh. Kadang-kadang setan masuk ke pembuluh darah dan ngomong, coba kalau ibu dulu dibawa ke dokter ini saja. Padahal kalau kemudian itu merupakan bagian dari bisikan setan. Ingat Ibu, perpisahan itu bukan ketika salah satu orang yang kita cintai meninggal dunia. Bukan. Tapi perpisahan itu apa? Ketika ibu dan orang yang ibu cintai punya tujuan yang berbeda, maka itulah berpisah. Yang satu ke surga, yang satu ke neraka, itu baru berpisah. Tapi kalau tujuan kita sama-sama satu, yaitu adalah surga, kalau ibu kita meninggal dunia, ibarat kata, dia jalan lebih dulu, jam 9 pagi, adapun kita, nanti jalannya jam 1 siang. Tapi sampai enggak? Sampai. Kalau sampai ketemu. Yang kemudian berpisah itu apa? Berangkat sama-sama jam 9, yang satu ke Jakarta, yang satu ke Surabaya. Tidak akan ketemu. Makanya hakikat perpisahan itu apa? Hakikat perpisahan itu adalah ketika yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Ya, maka di situ kita mendapati apa yang terjadi kepada Hasan al-Basri, kepada Harun ar-Rasyid. Maka mendengar kematian, akhirnya kemudian meninggal dunia. Maka kemudian disitulah orang itu gempar ketika mulai mendengar berita desas-desus tentang kematian Harun ar-Rasyid yang menggemparkan halayak ramai.
Maka Harun ar-Rasyid meminta didatangkan seekor keledai untuk membawanya pergi. Dan ternyata kedua pahanya lunglai. Maka dia berkata, turunkan aku, benarlah orang yang gempar itu ketika mereka meributkan kematianku. Selanjutnya dia minta beberapa lembar kain kafan yang dipilih yang paling menarik. Ini artinya apa? Mempersiapkan mati termasuk hal yang diperbolehkan dan termasuk di antara perbuatan sunnah. Maka kemudian dia memerintahkan supaya digalikan kuburan tepat di depan tempat tidurnya. Dipandangi dalam-dalam kuburan itu, lalu dia berkata, hartaku tidak ada gunanya, kekuasaanku telah hilang. Malam itu juga Harun ar-Rasyid meninggal dunia. Ya, disitulah kita mendapati tentang musibah. Makanya Imam Qurtubi mengatakan maut itu bencana besar. Bencana apa? Karena menghentikan semua amal aktivitas kita dan menghentikan kenikmatan-kenikmatan sifat sementara yang kita peroleh dalam hidup. Maka Imam Qurtubi lalu berkata, sesungguhnya kematian itu menjadi perkara yang sifatnya menjadi musibah ketika kita tidak bersiap-siap di dalamnya. Maka di dalamnya kemudian ada riwayat, yang riwayat ini saya tidak tahu, riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Saya masih mengkajinya, karena saya belum tahu riwayat ini sahih atau tidak, saya tidak menyampaikannya. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita faham pada halaman ke-58 dan 59, Imam Qurtubi mencoba menyampaikan kepada kita, sesungguhnya kematian itu adalah maut, adalah sebuah musibah. Adapun kalau kita kembalikan kepada pengertian supaya faham, kematian itu disikapi antara ridho, karena sesungguhnya di situ menjadi jembatan untuk bertemu dengan amal kita dan bertemu Allah dan Rasulnya. Tapi di satu sisi kita menganggapnya musibah. Kenapa kok maut itu musibah? Ya, karena dengan kematian kita tidak tahu bagaimana kita beramal kembali setelah diwafatkan oleh Allah. Sikap orang mukmin ketika menyikapi kematian antara gembira dengan rasa takut. Gembira karena itulah saat dia bertemu dengan amalnya, takut karena dia memikirkan bagaimana nasibnya kelak ketika berdiri di hadapan Allah. Barakallahu fikum. Sekarang kita buka 62. Kematian adalah kafarah bagi setiap muslim. Apa itu penjelasannya dan uraiannya? Nah, itulah yang kita bahas dalam kesempatan kita berikutnya. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan dan keberkahan. Sabar. Iya. Tidak ada yang ditanyakan? Oh, ada. Ibu-ibu ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aku Ustaz, karena mau nanya, Anda memiliki seorang kakak, beliau wafat tahun 2005 pada tanggal 5 Maret. Tapi beliau itu memiliki catatan tepatnya tanggal 1 Maret 2005 tentang kerisauan hatinya. Itu kapan itu? Sebelum meninggal? Sebelum meninggal, beberapa hari sebelum meninggal. Sakit kah? Tidak, kecelakaan kerja. Oh. Tapi di catatan terakhirnya itu tentang kegalauan hatinya itu dia Sudah nikah atau belum? belum. Nah, itu galau biasanya. Jadi tentang pertanyaan hatinya tuh kayak terbuka gitu katanya. Terus kalimat terakhirnya, dan inilah yang menjadi penentu tanggal 5 Maret 2005. Tepatnya 5 Maret 2005 beliau wafat. Itu gimana ya Ustaz? Maksudnya apa emang benar ada maksudnya Ngerasa? Ya, Enggak lah. tapi kok dia bisa Itu ada perkara yang kita tidak tahu penentu itu, misalkan dia lagi ngapain, pingin barang apa atau apa, ada sesuatu lamaran yang dia sedang tunggu dari seorang akhwat, yang mana akhwatnya mengatakan tunggu ya 5 Maret jawabannya. Tapi yang jelas ada nggak orang yang akan mengetahui orang itu meninggal dunia? Tidak ada, kan kita sudah kemarin sampaikan kan, tidak ada yang tahu kapan seseorang itu akan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu tentang ajal seseorang. Makanya kemarin kan kita sampaikan, jangan suka mengkait-kaitkan omongan orang sebelum meninggal dunia, seakan-akan itu menjadi omongan ketika dia ingin berpisah sama kita. Saya kok tiba-tiba ingin makan lontong ya gitu. Ternyata 2 hari lagi meninggal dunia. Ternyata kemudian kita langsung ngomong, oh ya Allah, ternyata itu lontong terakhirnya. Enggak lah. Lagian kalau tahu mau mati ngapain makan lontong? Lebih banyak berzikir.
Kemudian ada seorang orang yang ngomong, saatnya aku ini sudah dulu ya, ini lagi ngobrol WhatsApp gitu, tiba-tiba sudah dulu ya mau istirahat gitu. Ternyata habis WhatsAppan dia meninggal dunia. Oh ternyata sudah ngerasa gitu. Loh kalau mau mati tidak mungkin WhatsApp sama kamu, lebih baik mikirin dia mati. Jadi itu hanyalah perkiraan saja yang kita tidak tahu. Tidak ada orang yang tahu kapan seseorang itu akan meninggal dunia. Umar bin Khattab aja tidak tahu kok kalau akan ditusuk oleh Abu Lu'al Majusi ketika sholat subuh. Padahal beliau adalah seorang sahabat besar. Paham? Jazakallah khair. Ada? Ada? Kalau tidak ada jangan diada-adakan. Bid'ah namanya. Jadi ini yang dapat kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Bukunya sudah pada punya ya Bu ya? Insya Allah. Buku saya ketinggalan di sini nggak? Enggak ya? Enggak. Jadi Allah semoga memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Semoga Allah memberikan kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.